Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih dalam pembahasan Ar-Raja, Kitabur Raja, dan pasal ataupun tema bahasan di malam hari ini insyaallah terkait dengan yaitu bahwa ar-raja'u dawa'un yadha'uhul hakim fi mawdi'ihi. Raja, berpengharapan, itu akan menjadi obat ketika ia diletakkan pada tempatnya oleh orang yang bijak. Artinya orang yang ia menempatkan dengan benar raja ini, maka ia akan menjadi obat bagi penyakit-penyakitnya. Hal ini terkait dengan masalah yakni terkait dengan penempatan raja. Ketika raja itu seperti yang telah kita bahas terdahulu difahami secara salah, maka akan menjadi petaka dan keburukan bagi orangnya. Oleh karena itu seorang harus mengetahui kapan raja itu ditempatkan dan di mana ia ditempatkan, kepada siapa ia ditempatkan. Di sini dikatakan oleh al-muallif, ketika kita membicarakan tentang sabar, tentang ridha, tentang tawakal, atau ketika kita berbicara tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amalan-amalan hati lainnya, maka kita akan banyak berbicara di dalam masalah-masalah tersebut. Kita akan menyebutkan ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis serta perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala serta para pendahulu, apa yang dikatakan oleh para pendahulu umat ini, yang itu semua bisa mendorong kita untuk menumbuhkan yakni amalan-amalan qalbi tadi, seperti sabar, ridha, syukur, tawakal, cinta Allah. Itu akan kita sebutkan. Dan bahkan kita mungkin hal itu akan mendorong seorang untuk semakin dia mencintai amalan-amalan hati tadi, yang melahirkan amalan-amalan lahiriah, dan akan menanamkan di dalam hati sifat-sifat qalbiyah tadi, sehingga benar-benar ia menjadi bagian daripada watak di dalam hati, dan ia menjadi sesuatu yang mendalam di dalam hati, sehingga seorang hamba benar-benar ia akan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ia akan menghadapkan dirinya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga tidak ada satu tempat pun di dalam hatinya untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk-makhluknya. Akan tapi itu ketika kita bicara tentang tawakal, tentang ridha, tentang sabar, tentang mahabbah. Tapi tidak demikian ketika kita berbicara tentang roja. Kita tidak banyak membutuhkan pembicaraan seperti yang dilakukan pada berpengharapan tadi, pada sabar, ridho tadi. Kenapa? Karena sungguhnya pengharapan ar-raja, bila ia tertanam terlalu besar di dalam hati seseorang, akan menumbuhkan tulul amal, akan menumbuhkan angan-angan yang panjang pada diri kita, pada diri seorang. Terutama kita yang hidup di zaman ini di mana kita didominasi oleh pengharapan yang besar, angan-angan yang besar terhadap dunia.
Sehingga harapan-harapan kepada dunia itu lebih besar menguasai diri seseorang daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang yang ia tenggelam di dalam lembah-lembah kemaksiatan tanpa peduli dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan ketika diingatkan atas nama Allah atau dengan nama Allah, ia berpaling dan lari dan tidak memperdulikan. Mereka ini sangat membutuhkan unsur lawan daripada pengharapan itu sendiri, yaitu dia orang-orang yang seperti ini lebih butuh untuk ditakuti daripada diberi pengharapan. Karena ketika ia diberi pengharapan dengan mengatakan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, mereka akhirnya tidak berhenti dari kemaksiatannya karena selalu mengatakan rahmatullahi awsa'u min dunubina. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Maknanya sebanyak apapun dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Itu yang akan tumbuh pada diri orang-orang yang di dalam hatinya sudah banyak dikuasai dorongan-dorongan duniawiyah. Sehingga orang yang seperti ini perlu dididik, ditanamkan rasa takut di dalam hatinya, sehingga tidak pantas pada orang-orang yang serupa ini untuk disampaikan nas-nas yang memberikan pengharapan, sehingga ia akan semakin lalai di dalam kemaksiatannya. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pengharapan-pengharapan, yang bila itu ditempatkan pada orang-orang yang salah, bukan semakin menjadikan orang itu baik, akan semakin menjadikan orang itu tenggelam di dalam kemaksiatan dan kelalaian. Banyak sekali hadis-hadis itu. Makanya di dalam masalah pengharapan ini hanya diberikan pada dua jenis manusia, tidak semuanya. Karena kalau diberikan semua nas-nas, kisah-kisah para sahabat, para salaf, bagaimana mereka yakni memandang pengharapan, sehingga nanti akan membuat orang itu lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan lebih banyak bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berfoya-foya, dengan merasa tidak akan ada ancaman siksa yang akan menimpa dirinya. Karena berpegang kepada pengharapan yang berlebihan tanpa mendapatkan unsur lawan dari pengharapan, yaitu takhwif ataupun rasa tarhib, yaitu hal yang bisa menumbuhkan rasa takut di dalam diri seseorang. Maka orang yang patut untuk disampaikan hal-hal roja serupa ini, yakni salah satu dari dua orang ini, dua jenis manusia ini. Yang pertama, seseorang yang ia terlalu banyak berbuat dosa. Ketika dia sudah banyak melakukan dosa dan dia merasa dirinya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, ia merasa dirinya binasa dan tidak ada lagi taubat yang bisa diterima dari dirinya. Ia putus asa dari rahmat Allah. Ia mengira Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, karena ia memandang dosa-dosanya lebih besar dan lebih dosa-dosanya jauh untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah seperti ini yang membutuhkan roja, perlu disampaikan nas-nas dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan sifat Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Ghafur, yang Maha Pengampun, yang Ghaffar, yang Maha Penyayang, Maha Penyantun, agar tumbuh di dalam dirinya harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa-dosanya. Ini jenis pertama dari manusia yang dia patut menerima teguran-teguran dengan menyampaikan nas-nas baik dari Quran maupun sunnah,
bagaimana luasnya ampunan Allah, rahmat Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. yakni dengan penjelasan yang benar, yaitu dosa orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini dia akan kembali kepada Allah. Dia akan menghadapkan dirinya kepada Allah untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya, sehingga dia akan menjadi lebih baik. Karena ingatnya terhadap dosa-dosanya selalu akan mendorongnya untuk semakin kembali kepada Allah dengan mengingati Allah yang maha memberikan rahmat dan pengampunan serta menerima taubat hamba. Nah, roja pada seperti inilah dibutuhkan pada diri orang yang seperti itu. Orang yang kedua yang pantas untuk disampaikan roja kepadanya, yakni seseorang yang ia memandang dan banyak terkesan dengan ayat-ayat suci ataupun hadis-hadis Nabi yang di situ banyaknya tentang ancaman-ancaman dari Allah maupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pelaku maksiat, pelaku dosa, penyimpangan dan sebagainya, sehingga orang ini dikuasai, didominasi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia khawatir bahwa amalannya tidak diterima oleh Allah. Dia khawatir termasuk orang yang akan dibinasakan oleh Allah dengan dosa-dosanya, sehingga akhirnya dia akan membinasakan dirinya dengan beribadah secara berlebih-lebihan. Dia bertaubat secara berlebih-lebihan. Dan juga dia akan membahayakan orang-orang yang menjadi tanggungannya, karena dia akan mengabaikan anak istri yang menjadi penanggungannya karena dia terlalu tenggelam di dalam perasaan dosa yang menguasai dirinya, sehingga dia meninggalkan pekerjaan, tidak mencari nafkah. Dia hanya memfokuskan dirinya kepada ibadah, dan yang demikian ini juga ia telah melampaui ketentuan syariat agama, karena ia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi rahib, yaitu menjadi pendeta-pendeta, atau yang di kalangan kita menjadi sufi. Ia meninggalkan kehidupan duniawi secara mutlak karena takut dengan ancaman siksa Allah, tapi mengabaikan kewajiban-kewajiban dirinya sebagai manusia sosial, termasuk memimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka orang yang seperti ini yang membutuhkan penjelasan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berlebih-lebihan menjalankan ketaatan kepada Allah sampai melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh syariat, seperti melakukan berbagai macam kebid'ahan karena ingin meraih rahmat Allah, ataupun karena ia ingin menyelamatkan dirinya dari ancaman-ancaman siksa Allah. Dua jenis manusia ini. Yang pertama yang terlalu banyak dosanya yang merasa tidak diampuni. Yang kedua merasa bahwa dirinya kena ancaman ayat-ayat suci yang dia baca ataupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan ancaman yang berat bagi orang-orang yang begini dan begitu, sehingga dia melakukan ketaatan melebihi dari batas kemampuannya, tidak tidur malam, tidak berhenti berpuasa. Yang ini semua juga bertentangan dengan ketentuan syariat. Maksudnya bahwa di dalam menyampaikan materi pengharapan atau roja ini membutuhkan ada seni pemahaman, yakni sebagaimana dikatakan sebagian ulama, yajibu ayyakuna wa'idhan nasi mutalattifan nadhiran ila mawadhi'il ilal mu'alijan kulla illatin bima yaliqu biha. Seseorang yang ingin menasehati dengan roja, hendaknya dia menasehati manusia dengan lemah lembut. Ia harus melihat tempat-tempat ataupun poin-poin penyakit yang ada pada diri seseorang.
Seperti dokter ketika hendak mengobati pasiennya, dia harus mendiagnosis dulu penyakit apakah yang menyebabkan pasiennya ini sakit ini dan sakit itu, sehingga dia akan bisa memberikan resep yang tepat. Demikian pula bagi orang yang ingin menyampaikan nas-nas roja, nas-nas yang mendorong untuk seorang itu meyakini akan luasnya rahmat Allah, hendaknya dia tahu lebih dahulu bagaimana kondisi orang ini, apa sebenarnya penyakit yang dialaminya, sehingga dia nanti akan bisa mengobati penyakit itu dengan obat yang tepat. Mu'alijan likullam illatin bima yaliku biha. Dia akan mengobati masing-masing dari penyakit itu dengan yang sepantasnya, yang sesuai dengan porsinya, dosisnya, tidak overdosis. Karena tadi roja dan khauf ini dua hal yang harus ada bersamaan pada diri seseorang di dalam ia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang harus menempatkan nas-nas yang berbicara tentang roja biqadril hudud, biqadril mahdud, yaitu dengan batasan yang tertentu, dengan kadar yang tertentu, jangan berlebihan, hanya sesuai dengan kebutuhan. Dan setiap kondisi memiliki, setiap kondisi memiliki nasihat dan peringatan yang sepantasnya, selayaknya. Jangan kita bicara kepada seseorang yang ia banyak pengharapannya kepada Allah. Tidak apa-apa, berbuat dosa tidak apa-apa, nanti Allah Maha Pengampun. Ini orang tidak akan bertaubat. Tetapi menyadarkan orang yang dalam kondisi putus asa dan dia tidak mau berhenti dari dosanya karena dia menganggap sudah tidak ada pintu taubat bagi dirinya. Maka seperti ini baru ditumbuhkan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang merasa dirinya lemah dan berada di ambang kebinasaan. Seperti kisah tentang seseorang yang membunuh 100 jiwa. Ketika dia telah membunuh 99, dia mencoba mendatangi seorang yang dipandang paling alim, paling ahli ibadah, menanyakan akankah dosanya yang sudah sebanyak itu akan diampuni oleh Allah. Dan orang yang saleh ini, yang ahli ibadah ini mengatakan tidak bisa. Maka dia putus asa dengan dosanya dan dia membunuh orang itu, sehingga menjadi genap 100 yang dibunuh. Baru kemudian dia menanyakan lagi orang yang paling alim yang ada di negerinya. Maka ditunjukkan kepada seorang yang benar-benar alim, maka diberikan pengharapan bagi ampunan bagi dosa-dosa yang telah dilakukannya, yaitu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang dan saya tanya kepada seorang yang saya tanyakan kepadanya, adakah dosa saya diampuni oleh Allah? Yang mengatakan tidak mungkin diampuni, aku bunuh dia karena keputusasaanku. Dan aku tanyakan kepadamu, mungkinkah Allah mengampuni dosaku? Siapa yang menghalangi Allah untuk mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun? Tapi dengan syarat, kau pergilah ke suatu negeri yang di sana hanya orang-orang yang ahli ibadah, yang saleh. Tinggalkan negerimu, tinggalkan kawan-kawanmu, sahabatmu, keluargamu yang semua mendorong kepada kemaksiatan. Maka ada harapan untuk ia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya harapan ini mendorongnya untuk meninggalkan apa yang sudah dia tekuni selama ini, jalani selama ini. Orang-orang yang di dekatnya dia abaikan semua, dia berangkat menuju tempat yang dituju. Namun qaddarallahu ma syaa fa'al.
Di tengah jalan dia meninggal dunia. Sehingga dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, mereka saling berebut untuk menarik dan menyeret orang ini ke dalam golongannya, yakni golongan neraka atau golongan surga. Sehingga akhirnya Allah mengutus seorang malaikat yang menyerupai wujud manusia, yang kemudian memerintahkan kedua malaikat tersebut untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat dari orang ini, yakni dari tempat, apakah lebih dekat dari tempat yang dia tinggalkan atau lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Dan hanya sejengkal ia lebih dekat kepada tempat yang dituju, dan Allah ampuni semua dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini termasuk nas hadis yang memberikan pengharapan. Apabila hadis ini tidak diterangkan dengan porsinya dan tidak diberikan kepada orang yang mengerti, maka orang akan berangan-angan untuk menjadi penjahat dan kemudian masuk surga dengan hal demikian. Hal ini adalah untuk menunjukkan kepada orang yang sudah hampir putus asa, yang tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pengampunan Allah, maka nas serupa ini, hadis-hadis serupa ini yang disampaikan untuk menumbuhkan ada harapan. Lihatlah orang yang sudah demikian besarnya dosanya, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubatnya. Dan banyak lagi nas-nas dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan hal itu. Maka tadi di sini akan tapi setiap keadaan itu memiliki nasihat dan peringatan yang sesuai. Karena sungguhnya kebanyakan manusia di zaman ini mereka lebih membutuhkan yaitu takhwif, tarhib. Lebih membutuhkan untuk diingatkan ancaman-ancaman Allah dan siksa-siksa Allah di zaman ini, di mana ketika manusia banyak lengah dan lalai dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena putus asa terhadap dosa-dosanya yang banyak, tapi karena ia memandang dunia ini adalah kehidupannya, dunia ini adalah tujuannya, sehingga mereka lalai dan mereka merasa dengan rahmat Allah yang luas, yang mereka beranggapan dengan pengharapan yang besar ini, mereka tidak akan masuk neraka. Contohnya, ketika dia memegangi hadis Nabi yang berbunyi, yakni tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan kecuali dari Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang mengucapkan dan bersaksi dengan jujur dari hati yang dalam, melainkan Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memboncengkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di atas tunggangannya, keledai ataupun untanya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad Ibn Jabal." Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, wa sa'daik, dan segala kebahagiaan ada padamu. Berkata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Lagi-lagi Mu'ad mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Hal itu sampai terulang 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala nar." Tidak seorang pun, artinya siapa saja yang ia bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ia mengucapkannya tulus jujur dari dalam hatinya,
melainkan Allah haramkan dia atas api neraka. Maknanya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, qal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Bolehkah aku sampaikan berita ini kepada manusia sehingga mereka bisa gembira dan senang? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idzan yattakilu, yakni seandainya kau sampaikan nanti orang semua akan menggampangkan diri ibadah mereka, yakni mereka akan bergantung dengan ucapan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala untuk menyampaikan berita gembira ini kepada manusia, yakni diambil pelajaran larangan ini agar manusia tidak bergantung terhadap rahmat Allah, pengharapan kepada Allah yang melampaui dari ketentuan yang semestinya. Karena sungguhnya hadis-hadis yang memberikan rukhsah di dalam masyarakat ini tidak boleh disebarluaskan begitu saja. Maknanya bukan tidak boleh harus disembunyikan, bukan, akan tetapi harus diberikan kepada orang yang memang telah memiliki pemahaman yang benar. Orang yang telah siap untuk menerima pemberitaan ini. Sehingga kalau seandainya disampaikan kepada setiap orang dan semua orang yang pemahaman mereka pendek, dangkal, tidak faham dengan maksud dari hadis yang mulia ini, dan kebanyakan manusia tidak faham, maka sungguh apa yang didengar oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ini tidak akan membuat mereka semakin semangat beribadah. Padahal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis ini, beliau semakin bertambah ketaatannya, semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang belum sampai kepada derajat dan pada posisi seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada jaminan yang akan menyebabkan dia bergantung terhadap makna ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa melakukan amal ketaatan. Karena sungguhnya makna karena sungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat la ilaha illallah itu sendiri memiliki syarat-syarat, memiliki rukun, memiliki makna yang harus difahami dengan benar. Dan sungguh pada zaman ini banyak sekali kaum muslimin yang bahkan mereka mungkin mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam dan mengajarkan agama Islam yang tidak ngerti makna la ilaha illallah secara benar. Belum lagi memahami makna rukun-rukun dari kalimat la ilaha illallah, syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Demikian juga rukun dari kalimat Muhammadur Rasulullah dan syarat-syarat yang terdapat di dalam yakni kesaksian Muhammadur Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak memahami dengan baik dan benar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila sampai kepadanya hadis-hadis serupa yang disampaikan dari Mu'adz atau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang ucapan Nabi, sabda Nabi kepada Mu'adz, akan menjadikan hal yang fatal bagi orang yang mendengarnya. Di sini menunjukkan bahwa Mu'adz menyampaikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, atau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mendengar, tetapi isyaratnya itu adalah antara Nabi dengan Mu'adz bin Jabal.
Tetapi yang menyampaikan riwayat ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang maknanya bahwa Mu'adz bin Jabal juga menyampaikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang sudah memahami makna kalimat la ilaha illallah, rukunnya dan syarat-syaratnya, sehingga hal itu tidak menyebabkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya tadi. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, yakni di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ala innal faqiha kullal faqih alladhi la yuqannitun nasa min rahmatillah wa la yu'amminuhum min azabillah. Sesungguhnya orang yang betul-betul faqih, yakni betul-betul mendalam agamanya, orang yang betul-betul alim, al-faqih kullal faqih alladhi la yuqannitun nas min rahmatillah, yakni orang yang tidak membuat manusia itu berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah, tidak membuat manusia berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Wala yu'amminuhum min adzabillah, dan juga tidak membuat manusia merasa aman dari azab Allah. Artinya apa? Tidak boleh kita menakut-nakuti manusia dengan ancaman siksa Allah tanpa memberikan kepada mereka akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara khauf dan raja itu memiliki porsi yang seimbang pada diri seseorang, yang itu akan menjadi pembahasan di berikutnya, yakni hubungan yang erat antara khauf dan raja. Karena kalau manusia ditakut-takuti terus, akibatnya jadi kayak khawarij seperti yang kita sebutkan terdahulu. Dan kalau dia diberi pengharapan yang terus-menerus, menjadi lalai dan semakin banyak kemaksiatannya kepada Allah dan tidak punya rasa takut. Orang yang kehilangan khaufnya, maka dia akan banyak bermaksiat. Dan orang yang kehilangan rojanya, dia akan semakin gampang mengkafirkan orang lain seperti kaum Khawarij. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memukul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau keluar membawa sandalnya Rasulullah SAW, menghabarkan kepada orang yang dijumpainya di balik, yakni balik kebun atau balik dinding, yang orang itu siapapun yang bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dengan meyakini kebenaran maknanya di dalam hatinya, dia akan masuk surga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya wahai Abu Hurairah, apabila engkau keluar dari balik dinding ini atau kebun ini, engkau akan menemui orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pasti masuk surga. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada Abu Hurairah akan datang orang min ahlil jannah, yang termasuk ahlul jannah, yakni yang dikenal dia sebagai muslim. Di balik haid itu mengandung makna kebun ataupun dinding. Maka ketika Abu Hurairah melihat seseorang itu kemudian menghabarkan kepada orang itu, hendak menghabarkan kepada orang itu bahwa dia termasuk ahlul jannah, dipukul oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai tertelungkup. Dan kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, inni akhsha ayyattakilan nasu 'alaiha. Aku khawatir kalau ini disampaikan semua kepada orang-orang yang mereka lewat situ dan mengucapkan syahadatain, nanti mereka bergantung dengan ucapan itu dan mereka tidak beramal. Fakhallihim ya'malun, kata Umar bin Khattab, biarkan mereka, jangan diberitahu, biarkan mereka beramal, yakni jangan bersandar kepada ucapan la ilaha illallahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Abu Hurairah, fakhallihim, maka biarkan mereka beramal
jangan kau kabarkan tentang surga mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Pelajaran yang kita petik dari hal ini, yakni bahwa memahami nas-nas hadis, terutama yang paling banyak yang menceritakan tentang pengharapan yang besar itu kepada orang-orang yang tidak memahami, itu akan menjadi bumerang, menjadi racun bagi dirinya, akan justru semakin mencelakakan dirinya. Akan tapi hendaknya seseorang itu bijak menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan pengharapan-pengharapan. Kecuali tadi, bila orang itu dia dalam kondisi putus asa, dia sampai menganggap bahwa percuma, untuk apa saya bertobat, tentu tidak akan diampuni karena dosa saya. Terlebih lagi salah memahami, saya ini sudah banyak melakukan kesyirikan. Sedangkan saya dengar dari seorang ustadz mengatakan orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya. Ini salah menangkap, karena kadang-kadang mereka hanya mendengar setengah dan tidak mendengar penjelasannya. Padahal dimaksudkan orang yang mati membawa dosa syirik tanpa bertaubat semasa hidupnya, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Itu yang dimaksudkan dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah dosa syirik atau selain dosa syirik, dan yang tidak setara dengan kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maknanya yakni orang yang sampai akhir hayatnya masih memiliki dosa kesyirikan yang dia belum bertaubat kepada Allah, dan itu termasuk jenis syirik kecil maupun besar, maka Allah tidak akan mengampuni. Kalau syirik kecil, maka Allah tidak akan mengampuni dengan menyiksanya sampai batas yang Allah kehendaki. Kalau syirik besar, maka Allah tidak akan mengeluarkannya dari neraka selama-lamanya. Nah, kadang orang salah memahami ayat ini sehingga yang sudah terlanjur, saya ini sudah banyak berbuat maksiat, saya sudah banyak berbuat syirik, percuma ibadah saya, percuma karena Allah nggak akan mengampuni. Salah paham. Padahal Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Ayat ini disebutkan setelah sebelumnya menyebutkan orang yang menyembah kepada selain Allah, yakni yang berbuat syirik. Mereka semua binasa celaka, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mencuri dan sebagainya. Kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu yang akan Allah ganti semua amal keburukannya menjadi amal-amal kebajikan. Yang maknanya dosa kesyirikan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu bertaubat. Bukankah para sahabat radhiyallahu taala mereka sebelum Islam adalah pelaku syirik? Mereka menyembah berhala-berhala. Dan ketika Nabi mengajak mereka kepada Islam, dan Nabi SAW mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan semua dosa-dosa sebelum seorang itu masuk Islam. Dan artinya itu taubat. Jadi bukan taubat hanya khusus bagi orang yang bermaksiat di dalam Islam kemudian dia bertobat, tidak. Bahkan seorang yang belum Islam kemudian masuk Islam, maka itu juga bermakna bertaubat. Dan Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua macam dosa, yaitu bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka sungguhnya yakni pengharapan itu ditujukan bagi orang-orang yang memiliki, yang menginginkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan diberikan kepada
orang-orang yang terlena di dalam kemaksiatan dan dosa, yang tidak memiliki rasa takut. Orang yang seperti ini lebih membutuhkan, yakni ditumbuhkan rasa takut, membutuhkan dalil-dalil ancaman Allah, siksa Allah, daripada pengharapan rahmat ataupun luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza naktafi, wa insyaallah kita nanti akan bahas pada berikutnya insyaallah taala, yakni al-mu'minu bainal khaufi war raja. Orang mukmin itu selalu ada di antara rasa takut dan berpengharapan. Naktafi bihada wa naktatim darsana fi hadzal masa bi qiraati sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.